with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nak, aku tidak berharap kamu benar-benar hidup kembali. Itu hebat. Air mata Yemo mengalir di wajahnya. Alis berkerut Yezong perlahan mengendur saat dia melihat Yemo, ekspresinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia tahu bahwa ayahnya pasti sangat menderita saat dia meninggal. Selama ini, dia dan Yemo tidak banyak berinteraksi dan Yemo sering tinggal di luar kota Glory. Mereka jarang mengadakan reuni. Dia tidak pernah berharap pertemuan terakhir mereka menjadi bagian dari hidup dan mati. Dia yang dibangkitkan dipenuhi dengan emosi. Namun, adegan saat ini membuatnya merasa sangat canggung. Dia telah kembali menjadi anak kecil, dan aneh dibesarkan oleh Yemo. Yezong tidak bisa tidak menyentuh rambut Yemo. Itu adalah perasaan yang berbeda setelah kembali ke dunia orang hidup. Melihat Yezong kecilku membuatku merasa seperti kembali ke masa mudaku. Yezong, apakah kamu ingin permen? Yemo terkekeh dan berkata, aku akan meminta seseorang untuk menyiapkannya sekarang. Permen. Alis Yezong berkedut dan ekspresinya runtuh. Apakah Yemo benar-benar menganggapnya sebagai seorang anak? Ngomong-ngomong, aku ingat kamu paling suka patung gula Bibian. Oh, saya lupa. Bibian sudah berusia lebih dari 120 tahun. Dia sudah lama berhenti membuat patung gula. Yemo tidak bisa menahan tawa. Perasaan yang aneh. Yemo meletakkan Yezong. Dengan wajah tegas, Yezong menatap Nili dan berkata, Nak, kau membuatku menjadi seperti ini. Hukumanmu adalah tidak bertemu Ziyun selama setengah bulan. Ayah mertua, kamu baru saja dilahirkan kembali dan tubuhmu masih sangat lemah. Anda bahkan mungkin mengompol di tengah malam. Saya punya cara untuk mengobati kencing Anda. Saya ingin tahu apakah Anda ingin mencobanya. Nili menarik Yezong ke samping dan berbisik ke telinganya. Nili, beraninya kau menghinaku. Yezong sangat marah, tapi dia tidak bisa menahan suaranya juga. Ayah mertua, saya mengatakan yang sebenarnya, kata Nili serius. Jika Anda benar-benar kencing di celana di tengah malam, itu akan sangat mempengaruhi reputasi Anda. Ketika itu terjadi, saya khawatir semua orang di kota Glory akan tahu. Hati Yezong tidak bisa menahan gemetar saat dia bertanya, itu benar. Baca lebih banyak bab di novel full. Tubuhmu direkonstruksi menggunakan mata air kehidupan. Setelah perlahan-lahan berkumpul ke dalam tubuh fisik, akan ada kelebihan air yang akan dikeluarkan dari tubuh Anda. Tidak bisa dihindari bagimu untuk buang air kecil di celana saat tidur, kata Nili sambil menghela nafas. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Yezong juga merasa malu jika dia benar-benar pipis di celana. Lalu masalah antara aku dan Ziyun. Nili menghela nafas. Nili, Anda mengancam saya, kata Yezong sengit. Tidak sama sekali, aku tidak akan berani, aku hanya ingin membantumu, ayah mertua. Nili menyeringai. Saya tidak akan peduli tentang masalah ini, kata Yezong muram. Ini adalah seni ilahi sumber surga. Ini sangat cocok untuk tubuh yang terbentuk dari musim semi kehidupan. Tubuh seperti itu memiliki kekuatan yang kuat dari sumber surgawi, dan kecepatan kultivasi mereka jauh melebihi orang biasa. Ditambah dengan seni ilahi sumber surga tingkat dewa yang kuat, Anda mungkin dapat mencapai alam leluhurnya bela diri segera. Ketika itu terjadi, Anda akan dapat mengubah penampilan Anda dan memulihkan penampilan asli Anda, kata Nili sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Nili, mata Yezong berbinar. Dia bertanya, bisakah saya benar-benar mengembalikan penampilan asli saya? Ya, kamu bisa, kata Nili. Perlakukan saja ini sebagai hadiah pertunangan yang kuberikan padamu, ayah mertua. Hadiah pertunangan. Apa yang kamu bicarakan? Yezong melebarkan matanya. Tentu saja, jika kamu tidak menerimanya, aku akan mengambilnya kembali, kata Nili sambil tersenyum. Nili, Yezong memelototinya dengan marah. Haha, ayah mertua, aku hanya bercanda. Nili tersenyum dan berkata, aku akan memberimu teknik kultivasi ini. Dia mendorong teknik kultivasi ke Yezong dan berkata, ayah mertua, bekerja keras dengan kultivasi Anda. Nili, aku sudah mengatur agar beberapa orang memindahkan semua orang di kota Glory ke Sekte Bulu Ilahi. Duze berkata kepada Nili.
Oke, Nili mengangguk. Dia tahu bahwa Sekte Dewa Iblis pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Saat kota Glory menjadi sibuk, Yemo melihat tembok kota yang runtuh dan menghela nafas panjang. Berdiri di belakang Yemo, Nili tersenyum dan berkata, "Kakek mertua, tidak perlu merasa kasihan. Setelah kita meninggalkan kota Glory, kita akan pergi ke tempat yang lebih baik. Di masa depan, kami dapat kembali kapanpun kami mau. Pada saat itu, binatang iblis tidak akan lagi menjadi ancaman bagi kita. Sebelumnya, kami mengira kota Glory adalah satu-satunya rumah. Banyak generasi nenek moyang kita berjuang terus-menerus untuk bertahan hidup di sini. Baru sekarang aku menyadari bahwa di dunia ini, kota Glory hanyalah tempat yang tidak penting." Yemo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Betul sekali, dunia luar sangat luas tanpa henti. Kita hanya bisa tahu ketika kita keluar. Kota Glory berada tepat di dalam ini world. Ini adalah tempat yang sangat kecil, dan ini world hanyalah salah satu dari 3000 alam yang lebih kecil. Dunia reruntuhan Draconik hanyalah salah satu dari Tricilio Kosem. Nili menatap langit. Dunia luar dipenuhi dengan alam tanpa batas. Masa lalu kita benar-benar katak di dalam sumur. Yemo menghela nafas. Tepat pada saat ini, ledakan keras bisa terdengar dari sudut kota Glory. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu segalanya. Nili dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelimuti Yemo dan yang lainnya. "Nili, apa yang terjadi?" Ye Ziyun tidak bisa tidak bertanya. "Sepertinya saya merasa bahwa formasi susunan yang mengarah ke alam penjara abis telah meledak." Xiao Ning menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakannya. Formasi susunan yang mengarah ke alam penjara abis. Duan Jian. Hati Nili bergetar. Mungkinkah Duan Jian mengalami sesuatu? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Nili. Kembali di alam penjara abis, mereka telah bertemu dengan seorang lelaki tua misterius. Kekuatan lelaki tua misterius itu sangat kuat, jauh melebihi seorang legendaris. Pada saat itu, dia masih tidak tahu seberapa kuat kekuatan pihak lain, tapi lelaki tua itu jelas bukan orang biasa. Terlebih lagi, di alam penjara abis, monumen batu misterius, serta legenda Kaisar Kongming, semua ini membuat Nili membuat koneksi negatif. "Ayo pergi dan lihat." Dengan suara yang dalam, Nili melesat ke arah ledakan. Ye Ziyun, Xiao Ning, Duze, dan yang lainnya mengikuti. Dalam sekejap, mereka tiba di samping formasi susunan. Pada saat ini, formasi susunan sudah hancur dan sekitarnya sudah hancur. Lokasi susunan telah berubah menjadi kawah besar yang lebarnya puluhan meter. Jalan menuju alam penjara abis telah hancur total. "Nili, jalan menuju alam penjara abis benar-benar hilang. Apa yang harus kita lakukan?" Duan Jian masih di dalam. Duze bertanya dengan cemberut. Satu demi satu sosok mendarat di tanah. Arai yang mengarah ke abis Prison Realm telah menjadi abu. Pusat formasi arai telah berubah menjadi lubang besar yang lebarnya puluhan meter. Jelas betapa kuatnya ledakan itu. Di dasar kawah, sesosok terengah-engah tanpa henti. Orang ini adalah Duan Jian. Sayapnya terkoyak dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Dia perlahan bangkit, hanya untuk terhuyung-huyung kembali ke tanah. "Duan Jian, bagaimana kabarmu?" Duze dan Lu Piao dengan cemas bergegas menuju Duan Jian, bersiap untuk membantunya berdiri. "Hati-hati," Nili menggeram. Dia bisa merasakan aura menakutkan di udara. Duze dan Lu Piao baru saja mendekati sisi Duan Jian ketika, dengan dua ledakan keras, Duze dan Lu Piao dikirim terbang. Mereka jatuh dengan keras ke tanah, muntah darah. "Duze, Lu Piao, apa kalian baik-baik saja?" Nili berteriak. Dia sepenuhnya fokus, siap bertarung kapan saja. Aura berbahaya memenuhi sekitarnya, membuatnya merasakan ketakutan yang mencekik. "Saya baik-baik saja," Duze berkata dengan susah payah. Sebagai ahli alam Dao of Dragon, itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lu Piao juga terbaring di tanah, terengah-engah, tidak bisa bergerak. Seorang lelaki tua yang tampak ceroboh tiba-tiba muncul di depan mereka. Dia tidak lain adalah orang tua yang Nili temui di alam penjara abis sebelumnya. Matanya mendung saat dia bergumam, keterbatasan tidak memiliki awal, tidak ada awal yang tidak memiliki akhir. Tekanan yang sangat kuat langsung turun pada Nili. Aura menakutkan itu mengunci Nili, membuatnya tetap di tempatnya. Apa kekuatan yang menakutkan?
Nili menatap orang tua itu ketakutan. Telapak tangannya sudah berkeringat. Habis prison realm diciptakan olehku. Orang tua itu menatap Nili. Kamu tidak bisa melanggar aturan alam penjara abis. Kakek, apakah kita memiliki kesalahpahaman? Bisakah Anda berbagi dengan kami aturan alam penjara abis mana yang kami langgar? Kata Nili dengan canggung. Tidak ada yang bisa kembali setelah meninggalkan alam penjara abis. Ini adalah aturan alam penjara abis, kata lelaki tua itu dengan tenang. Nili melirik Duan Jian, kami tidak tahu aturan ini. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak sadar tidak bisa disalahkan. Itulah mengapa aku tidak membunuhnya. Aku hanya menghukumnya sedikit. Orang tua itu dengan tenang berkata sambil menatap Nili. Tapi itu tidak lagi penting. Aku datang bukan karena dia. Aku datang karena kamu. Nili terkejut. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Saya yakin Anda sudah tahu mengapa saya di sini. Orang tua itu menatap Nili dan berkata, tak terbatas tidak memiliki awal, tidak ada awal yang tidak memiliki akhir. Kami berdua adalah penerus Kaisar Kongming. Para pewaris saling membunuh untuk mendapatkan kekuatan pihak lain. Apakah gitu? Nili melihat orang tua itu, hatinya penuh dengan kewaspadaan. Kekuatan lelaki tua ini pasti jauh melebihi imajinasinya. Nili tidak bisa mengetahui kekuatan orang tua ini. Menghadapinya, Nili merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Mata lelaki tua itu berkedip saat dia melirik Nili. Sayang sekali kamu masih terlalu lemah. Orang tua itu menghela nafas panjang. Bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak akan bisa meningkatkan kultivasiku terlalu banyak. Nili menatap orang tua itu dan berkata, senior, teknik kultivasi itu mungkin hanya jebakan untuk memikat kita agar saling membunuh. Oh, apakah gitu? Orang tua itu dengan ringan melirik Nili. Sayangnya, saya sudah mengujinya. Aku sudah membunuh 2 penerus Kaisar Kongming. Salah satunya adalah dari tanah dewa leluhurnya, dan yang lainnya adalah adik laki-laki saya. Sebuah pandangan gelap berkedip di mata orang tua itu. Nili melirik pria tua itu dan bertanya, Tuan, Anda mendapatkan kekuatan mereka. Itu benar, kata orang tua itu. Aku tidak hanya mendapatkan kekuatan di dalamnya, tapi di bawah stimulasi garis keturunanku, kekuatanku meningkat beberapa kali lipat. Di belakang Nili, Ye Ziyun dan Xiao Ning saling memandang. Mereka belum pernah mendengar Nili menyebutkan apapun tentang dia sebagai penerus Kaisar Kongming, dan bahwa Kaisar Kongming sebenarnya memiliki aturan seperti itu. Kami berdua mungkin satu-satunya penerus Kaisar Kongming yang tersisa. Orang tua itu memandang Nili dan berkata, sayang sekali membunuhmu tidak akan banyak membantuku. Nili menatap orang tua itu dan melihat wajahnya. Kesedihan yang tak terlihat melintas di matanya. Orang tua ini sangat ceroboh, dan dia menjalani hari-harinya dengan kacau. Dia pasti sedang memikirkan tentang pembunuhan adik laki-lakinya. Hati Nili bergerak saat dia berkata, senior, mengapa kamu membunuh adik laki-lakimu? Apakah kultivasi benar-benar penting? Kami terus-menerus didorong oleh takdir. Sejak kami mengolah teknik kultivasi Kaisar Kongming, adik laki-laki saya dan saya telah mengejar penerus lainnya dan akhirnya menyerbu jalan kami ke tanah dewa leluhurnya. Kami memang membunuh penerus itu, dan adik laki-laki saya juga terluka parah. Pada akhirnya, dia membantu menyelesaikan tujuan saya. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan kesedihan. Apakah itu layak? Nili menatap orang tua itu dan menghela nafas panjang. Demi kultivasi, kamu kehilangan kerabatmu. Saya tidak tahu apakah itu layak atau tidak. Saya seperti hantu yang berkeliaran di dunia ini selama lebih dari 3 abad, kata tetua dengan tenang. Akan ada pertempuran pamungkas di antara kita. Anda adalah penerus terakhir. Nili menggelengkan kepalanya dan berkata, senior, tidakkah kamu merasa aneh? Mengapa Kaisar Kongming meninggalkan monumen batu seperti itu? Pertarungan kami di dalam kandang mungkin hanya menjadi tontonan orang lain yang mengawasi kami dari luar. Sebuah kilatan melintas di mata orang tua itu saat dia menatap Nili untuk waktu yang lama. Senior, saya yakin Anda sudah memiliki keraguan, apakah saya benar? Sudut mulut Nili sedikit melengkung saat dia berkata, ini seharusnya menjadi alasan mengapa kamu tidak menyerangku. Itu karena orang di luar mungkin masuk gitu kamu satu-satunya yang tersisa. Nak, kamu sangat pintar, kata lelaki tua itu dengan tenang.
Aku sudah berpikir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum perlahan-lahan memahaminya. Kaisar Kongming kemungkinan besar belum mati. Kaisar Kongming sendiri seharusnya mengembangkan teknik kultivasi itu. Karena kamu mengerti, mengapa kita tidak bergabung? Nili menyelidiki. Bergabung. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Dengan kekuatanmu saat ini, Nak, saya khawatir Anda akan membutuhkan kultivasi 100 tahun lagi sebelum Anda dapat mencapai level saya saat ini. Itu belum tentu demikian, Nili berkata sambil tersenyum, bakat Kaisar Kongming luar biasa. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kita tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah dia capai. Kami mungkin tidak memiliki peluang untuk menang hanya dengan mengandalkan kekuatan kami. Jika tidak ada peluang untuk menang dalam pertarungan kekuatan, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pria tua itu mengangkat alisnya. Di atas alam marsial Ancestor adalah peringkat dewa. Dewa adalah eksistensi yang memahami hukum. Pertama-tama kita harus tahu hukum apa yang telah dipegang Kaisar Kongming. Nili ringan tersenyum. Jantung lelaki tua itu berdetak kencang. Dia berkata, apakah Anda tahu hukum apa yang dia pegang? Apa yang dia pegang adalah salah satu hukum paling kuat di dunia ini. Nili menatap orang tua itu dan berkata, itu adalah hidup dan mati. Bagaimana kamu tahu? Mata keruh lelaki tua itu bersinar dengan cahaya redup. Mereka yang memahami hukum hidup dan mati akan jatuh ke dalam aturan permainan hidup dan mati. Dia membiarkan murid-muridnya saling membunuh dan mendapatkan kekuatan dari satu sama lain. Ini adalah salah satu hukum hidup dan mati, kata Nili. Lalu bagaimana kita bisa memecahkan hukum hidup dan mati? Orang tua itu menekan. Matanya berkedip karena marah. Senior, jika ada kesempatan, kamu pasti akan memiliki kesempatan untuk melawan Kaisar Kongming sampai mati, tapi setidaknya tidak sekarang, kata Nili. Jika Anda ingin mengalahkan Kaisar Kongming, Anda harus menemukan hukum lain yang sebanding dengan hukum hidup dan mati. Hanya dengan gitu Anda bisa menyamai dia atau mengalahkannya. Hukum yang sebanding. Penatua mengerutkan kening. Ya, hanya ada beberapa hukum di dunia ini yang sebanding dengan hukum hidup dan mati. Misalnya, hukum ruang waktu, hukum cahaya, hukum kegelapan, kata Nili. Jika kamu terus mengolah teknik kultivasi yang diberikan Kaisar Kongming, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Lalu di mana kita bisa menemukan hukum ruang waktu, terang, dan kegelapan? Tanya yang lebih tua. Senior, apakah kamu pernah ke dunia reruntuhan Draconik? Nili bertanya. Ya, kata lelaki tua itu, tapi saya tidak menemukan jejak Kaisar Kongming di sana, jadi saya kembali. Nili menatap orang tua itu dan bertanya, bagaimana dengan tanah suci leluhurnya iblis? Apakah kamu pernah ke sana sebelumnya? Tidak, orang tua itu menggelengkan kepalanya. Di alam reruntuhan Draconik, jalan menuju tanah dewa leluhurnya dan tanah suci iblis leluhurnya akan dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Sudah hampir waktunya bagi mereka untuk membuka, kata Nili. Senior, kenapa kamu tidak pergi ke dunia reruntuhan Draconik dan mencarinya? Jika Anda dapat memasuki tanah suci iblis leluhurnya dan mengalahkan iblis surgawi di sana, Anda dapat memperoleh hukum. Nili menatap orang tua itu dan berkata, adapun jenis hukum apa yang akan kamu dapatkan, itu akan tergantung pada keberuntunganmu. Nak, apakah kamu berbohong padaku? Mata orang tua itu berkilat. Aku pasti tidak akan berani berbohong padamu, senior. Kata Nili tegas. Tangan orang tua itu dengan cepat membentuk segel dan segel memasuki tubuh Nili. Nili mengeluarkan erangan teredam dan mundur beberapa langkah. Nili, apakah kamu baik-baik saja? Ye Ziyun dan Xiao Ning dengan cepat pergi untuk mendukung Nili. Saya baik-baik saja, Nili menggelengkan kepalanya. Nili dengan tenang menatap orang tua itu dan berkata, senior, kamu telah memasang segel pelacakan jarak jauh padaku. Itu benar, kata orang tua itu. Nak, kamu benar-benar mengenali segel pelacakan jarak jauh. Tentu saja, Nili dengan ringan tersenyum dan berkata, senior, kamu tidak perlu khawatir aku melarikan diri. Saya juga akan mencari jejak hukum lainnya. Jika tidak, bahkan jika saya tidak mati di tangan Anda, saya masih akan mati di tangan Kaisar Kongming. Nak, kamu tahu segel pelacakan jarak jauh, jadi kamu secara alami tahu betapa kuatnya itu, kata lelaki tua itu dengan dingin.
Jika saya mengetahui bahwa Anda berbohong kepada saya, Anda harus tahu apa yang akan terjadi saat saya menemukan Anda lagi. Aku tidak akan berani berbohong padamu, senior. Saya berharap untuk bergabung dengan Anda dan mengalahkan Kaisar Kongming bersama-sama, kata Nili dengan tulus. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali. Aku akan pergi ke alam reruntuhan draconik dan melihat bagaimana aku bisa memasuki tanah suci iblis leluhurnya, kata tetua dengan suara yang dalam. Senior, semoga perjalanan Anda lancar. Ketika Anda kembali lain kali, saya akan mentraktir Anda teh. Nili ringan tersenyum. Nak, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Jika saya mengetahui bahwa Anda berbohong kepada saya. Orang tua itu berjalan ke sisi Nili dan menepuk bahu Nili. Aura pembunuh langsung menyelimuti seluruh tubuh Nili, menyebabkan Nili merasa kedinginan. Pria tua itu mencibir dan menghilang dengan suara mendesing. Cepat dan lihat bagaimana keadaan Duan Jian. Nili mencengkeram dadanya. Duze, Lu Piao dan rekan-rekannya dengan cepat membantu Duan Jian dan memberinya pil. Duan Jian mengerang dan perlahan bangun. Duan Jian, bagaimana kabarmu? Nili menatap Duan Jian dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Maaf telah membuat Anda kesulitan, Tuan. Duan Jian berkata dengan susah payah. Beristirahatlah dengan baik. Jika Anda bertemu dengannya lagi, segalanya tidak akan berakhir dengan mudah. Tatapan Nili dipenuhi dengan rasa dingin. Beraninya dia menyentuh temanku. Aku akan membuatnya membayar harganya. Dia sangat kuat, bahkan lebih kuat dari ahli alam marsial ancestor dari berbagai sekte ilahi. Duan Jian batuk beberapa kali dan meludahkan seteguk darah. Apakah kamu sudah membalas dendam? Nili bertanya pada Duan Jian. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini, Guru. Saya telah membalas dendam untuk orang tua saya. Air mata menggenang di mata Duan Jian. Nili menganggukkan kepalanya dan berkata, sekarang semuanya telah diperbaiki dan pembalasan dendam dilakukan, kita akan meninggalkan dendam hari ini ke masa depan. Pulihkan diri dengan baik. Jangan menderita kekalahan yang mengerikan di masa depan. Ya, Duan Jian dengan sungguh-sungguh berkata, matanya dipenuhi dengan tekad. Nili, apakah kamu benar-benar memberitahu orang tua itu metode untuk mendapatkan hukum? Lu Piao tidak bisa membantu tapi khawatir. Jika dia mendapatkan kekuatan nomologis, bukankah akan lebih sulit untuk menghadapinya? Aku memang memberitahunya metode untuk mendapatkan hukum. Orang tua ini adalah musuh kita, dan tanah suci iblis leluhurnya juga musuh kita. Bukankah lebih baik jika kita membiarkan mereka berdua bertarung satu lawan satu? Nili dengan ringan tersenyum dan berkata, kita bahkan bisa menuai keuntungan jika mereka berakhir dengan hasil internecine. Lu Piao berpikir sejenak dan mengangguk. Itu benar. Kaisar Kongming telah memahami hukum hidup dan mati. Aku ingin tahu seperti apa hukum hidup dan mati ini. Ye Ziyun bertanya, bingung. Nili tersenyum ringan, aku sebenarnya tidak tahu apakah Kaisar Kongming telah memahami hukum hidup dan mati. Aku hanya mengada-ada. Mengarang, Ye Ziyun tercengang. Saya belum pernah melihat Kaisar Kongming sebelumnya. Bagaimana saya tahu jika dia memahami hukum hidup dan mati? Nili berkata, jika bukan karena kata-kata yang menakuti orang tua itu, dia pasti sudah menyerang kita. Dengan serius, Anda benar-benar dapat membuat sesuatu dari ketiadaan. Ye Ziyun tidak bisa menahan tawa. Nili menghela nafas panjang dan berkata, tidak ada yang bisa kulakukan. Dunia terlalu kejam, orang jujur cepat mati. Saya juga sangat tidak berdaya. Saya sebenarnya orang yang sangat jujur, tapi saya hanya bisa bertahan hidup dengan sedikit licik. Setelah mendengar kata-kata Nili, Xiao Ning, dan Ye Ziyun tidak bisa menahan senyum pahit. Nili tidak hanya licik. Namun, apa yang dikatakan Nili tampaknya masuk akal. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.